Halo, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Anastasia Revina, Hizkia Otwing, Jason Parulian, dan Stefanus Audi ingin mempresentasikan tentang organisasi regional dan global serta pengaruhnya bagi bangsa Indonesia. Halo semuanya, nama saya Stefanus Audi dari kelompok 4 dan kali ini saya akan mempresentasikan kepada kalian tentang organisasi kerjasama global yang bernama PBB. Oke, apa itu PBB? PBB adalah singkatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu kerjasama global yang bertujuan untuk memelihara perdamaian di seluruh dunia. Jadi organisasi ini dibuat awalnya pada tahun 1945, tepatnya setelah Perang Dunia Kedua berakhir, di mana pihak sekutu memenangkan peperangan dan mereka menginginkan untuk membuat sebuah organisasi yang bertujuan untuk memelihara perdamaian dunia agar tidak terjadi perang yang berkecamuk lagi seperti Perang Dunia Kedua yang menewaskan lebih dari 80 juta manusia di seluruh dunia dan bahkan seluruh dunia berdampak pada perang. Sebelum PBB dibuat, pernah ada organisasi yang bernama LPB atau Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa ini juga dibuat sebelum Perang Dunia Kedua, tapi gagal melaksanakan tugasnya karena Perang Dunia Kedua berkecamuk dan akhirnya LPB dibubarkan. Dan setelah Perang Dunia Kedua dibentuk organisasi global baru yang bernama PBB yang bertujuan untuk memelihara perdamaian dunia yang menggantikan LPB yang gagal pada waktu itu. Dalam sejarah pembentukan organisasi ini, ada 5 negara yang terlibat dalam pembentukan ini, yaitu Uni Soviet, Amerika Serikat, Cina, Inggris, dan Prancis. Mereka adalah 5 besar atau the big five yang menjadi dalang dari pembentukan organisasi ini. Jadi mereka memiliki kuasa penuh dalam PBB. Jadi hanya 5 negara ini yang memiliki suatu hak, yaitu dimana hak veto, yaitu ada suatu hak untuk menggagalkan suatu keputusan yang sudah dibuat setelah diskusi. Jadi misalnya diambil sebuah keputusan bahwa Palestina bukan dari wilayah dari Israel, kemudian Amerika Serikat menggunakan hak veto. Jadi keputusan itu dianggap tidak sah karena Amerika menggunakan hak vetonya. Jadi itulah yang namanya hak veto. Oke, kembali lagi ke PBB ya. Itu masih dalam lingkup PBB sih. Oke, pada saat ini PBB sudah memiliki anggota lebih dari 193 negara di seluruh dunia. Jadi sudah banyak ya anggota-anggota yang terdaftar dari PBB. Jadi sampai saat ini PBB masih bekerja dan terbukti bekerja dalam memelihara perdamaian di dunia. Kemudian PBB ini juga memiliki bawahan organisasi seperti IMF, FAO, UNESCO, dan WHO. Mungkin kalian udah gak asing dengan organisasi-organisasi ini sih. Ini kalau kalian tahu, ini adalah bawahan dari PBB. Jadi PBB sendirilah yang membentuk organisasi-organisasi ini dengan berbagai tujuan. Oke, terus bagaimana ya dengan Indonesia dan PBB? Apa hubungan mereka dalam kerjasama global ini? Oke, Indonesia pada awalnya bergabung kepada PBB pada tanggal 28 September 1950, di mana saat itu Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno pada waktu itu. Oke, tapi 15 tahun setelah Indonesia bergabung dalam PBB, Indonesia memutuskan untuk keluar dari PBB. Kenapa? Karena pada tanggal 7 Januari 1965, pada saat itu Malaysia terpilih menjadi Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB. Nah, pada saat itu juga Malaysia sedang bertikai dengan Indonesia pada waktu itu karena kejadian konfrontasi di antara mereka.
Jadi Indonesia memutuskan untuk keluar dari PBB pada tanggal 7 Januari 1965. Tapi tenang aja, bertahun kemudian, pada era Pak Soeharto, tepatnya pada tanggal 28 September 1966, Indonesia kembali lagi ke PBB. Sampai saat ini, Indonesia masih menjadi anggota PBB. Ya, masih eksis dalam organisasi PBB ini sih. Sampai saat ini. Oke? Lalu bagaimana Indonesia dan PBB ini berpartisipasi satu sama lain? Oke, PBB waktu itu mengirim suatu panitia yang bernama Unci. Unci ini bertugas untuk menenangkan suasana ketika Indonesia sedang memiliki masalah dengan Belanda, tepatnya pada saat agresi militer Belanda yang pertama dan kedua. Panitia ini bisa dibilang berhasil karena berhasil menyeret Indonesia dan Belanda dalam perjanjian Roem-Royen pada saat itu. Jadi bisa dibilang PBB ikut berpartisipasi dalam kemerdekaan Indonesia, dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian Indonesia pernah berpartisipasi dalam organisasi PBB ini. Jadi pada saat itu ada ketegangan di antara Israel dan Mesir ketika mereka terjadi krisis Suez, kemudian perang di Gunung Sinai, dan perebutan di tanah Palestina. Indonesia saat itu diutus oleh PBB untuk mengirimkan pasukan perdamaian yang gunanya untuk memelihara perdamaian di antara Mesir dan Israel itu. Kemudian Indonesia menyetujui untuk mengirimkan pasukannya yang dinamai dengan pasukan Garuda Pertama yang bertugas untuk menjaga perdamaian di Mesir dan Israel pada waktu itu. Tidak hanya itu, Indonesia juga pernah beberapa kali terpilih dalam sebuah pemilihan di mana Indonesia terpilih menjadi Dewan Keamanan Tidak Tetap di PBB. Kemudian Indonesia juga pernah membuat suatu KTT atau konferensi negara-negara yang dinamai dengan Konferensi Asia Afrika, di mana pertemuan antara negara-negara Asia dan Afrika diselenggarakan di Bandung, yang melahirkan Dasar-Sila Bandung. Kenapa Asia dan Afrika melakukan pertemuan di Indonesia dan Indonesia memutus mereka? Itu karena memiliki latar belakang yang sama dari negara-negara Asia dan negara-negara Afrika, yaitu sama-sama terjajah oleh bangsa Eropa pada waktu itu, memiliki sejarah yang sama gitu. Jadi memiliki sejarah yang sama, yaitu mereka dijajah oleh bangsa Eropa. Jadi mereka melakukan pertemuan untuk melakukan kerjasama karena mereka sama-sama bangsa yang terjajah dan mereka menjadi negara yang merdeka sekarang. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan dari aku tentang PBB. Terima kasih sudah memberikan perhatian pada saya. Apabila ada tutur kata atau kesalahan yang saya perbuat, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Oke, lanjut, mungkin akan dilanjutkan oleh anggota saya. Yang kedua adalah ASEAN. Latar belakang ASEAN. ASEAN adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara. ASEAN ini dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Negara-negara anggota ASEAN berdasarkan tanggal menjadi anggota ASEAN yaitu Indonesia tanggal 8 Agustus 1967, Malaysia 8 Agustus 1967, Singapura 8 Agustus 1967, Thailand 8 Agustus 1967, Filipina 8 Agustus 1967, Brunei Darussalam 8 Januari 1984, Vietnam 28 Juli 1995, Laos 23 Juli 1997, Myanmar 23 Juli 1997, dan Kamboja 30 April 1999. Prinsip ASEAN: 1. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara di kawasan ASEAN. 2. Komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam
meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan ASEAN. 3. Menolak agresi, ancaman, penggunaan kekuatan, atau tindakan lainnya dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan hukum internasional. 4. Mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota ASEAN, dan menghormati kebebasan yang mendasar, pemajuan dan pelindungan hak asasi manusia, serta pemajuan keadilan sosial. Indonesia telah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal ASEAN sebanyak 3 kali, antara lain H.R. Darsono 1976 sampai 1978, Umar Jadi Notowijono 1978, dan Rusli Nur 1989 sampai 1993. Kontribusi Indonesia pada ASEAN. Sekretariat ASEAN berfungsi sebagai penghubung antar badan dan komite di ASEAN, penghubung ASEAN dengan pihak eksternal termasuk organisasi internasional, dan pendukung pelaksanaan seluruh proyek dan kegiatan ASEAN secara lebih efektif. Manfaat ASEAN bagi bangsa Indonesia itu ada dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dalam bidang ekonomi itu terjadinya hubungan perdagangan ekspor-impor antara Indonesia dengan negara-negara di kawasan ASEAN lainnya. Selain itu juga Indonesia juga mendapatkan dana investasi dari negara-negara ASEAN yang digunakan sebagai dana untuk pembangunan di negara ini. Yang kemudian bidang politik. Bidang politik negara-negara di kawasan Asia Tenggara telah mengakui kedaulatan negara Indonesia serta tidak punya keberanian dalam melakukan intervensi politik kepada negara ini. Dengan adanya hal ini, maka ancaman yang datang kepada Indonesia dapat ditekan atau diminimalisir. Dan yang ketiga, bidang sosial. Beberapa negara ASEAN telah memberikan bantuan kepada negara Indonesia, baik berupa moral maupun juga materi. Dan selain itu juga banyak kejadian-kejadian di Indonesia yang telah banyak dibantu oleh negara-negara ASEAN lainnya. Contohnya seperti tsunami di Aceh itu. Nah, itu pokoknya. Yang terakhir dalam bidang budaya. Dengan pertukaran pelajar, ini merupakan salah satu sekian banyak manfaat kehadiran ASEAN untuk Indonesia. Banyak pelajar-pelajar Indonesia yang menuntut ilmu di negara-negara tetangga. Selain itu juga pementasan dan pertunjukan kesenian-kesenian atau budaya Indonesia di negara-negara Asia Tenggara tersebut. Dan terakhir, Indonesia memiliki beberapa peran penting. Di antaranya yaitu sebagai salah satu negara yang mempelopori berdirinya ASEAN, ikut aktif dalam menjalin hubungan ASEAN yang dimana dilakukan dengan negara-negara maju, sebagai negara membentuk komunitas keamanan, sebagai negara yang memberikan fasilitas kepada pengungsi, sebagai gerakan pembebasan Moro di Filipina, sebagai negara tempat KTT ASEAN yang pertama, dan terakhir sebagai perantara perundingan damai. Latar belakang APEC. APEC adalah singkatan kepanjangan dari ASEAN Pacific Economic Corporation, merupakan organisasi kerjasama ekonomi regional di kawasan Asia Pasifik. APEC pertama kali dibentuk pada tahun 1989
saat pertemuan tingkat menteri negara-negara Asia Pasifik diadakan di Canberra, Australia. APEC adalah forum ekonomi untuk meningkatkan kerjasama dan liberalisasi perdagangan yang meliputi semua ekonomi besar di wilayah Asia Pasifik. Perwakilan dari negara-negara anggota APEC yang berjumlah 2 anggota bertemu secara tahunan untuk mendiskusikan isu-isu yang dihadapi kelompok tersebut. Pengaruh APEC terhadap Indonesia. Jadi pengaruh APEC terhadap Indonesia tentu sangat positif karena APEC didirikan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasan, meningkatkan kerjasama, pengembangan kapasitas ekonomi anggota. Nah, ini saya akan menjelaskan dengan WTO ya, atau World Trade Organization. Ini merupakan organisasi perdagangan dunia yang menaungi upaya untuk meliberalisasikan perdagangan. Organisasi ini menyediakan upaya dalam aturan-aturan dasar dan perdagangan internasional menjadi wadah perundingan konsesi dan komitmen dagang bagi para anggotanya, serta membantu anggota-anggotanya menyelesaikan sengketa dagang melalui mekanisme yang mengikat secara hukum. Organisasi ini didirikan pada 1 Januari 1995 dengan tujuan untuk mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lainnya yang diharapkan akan memajukan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tujuan pendirian WTO dijabarkan dalam mukadimah perjanjian WTO, yaitu meningkatkan taraf hidup, mewujudkan lapangan kerja, pendapatan real, pemerintahan, dan serta memperbesar produksi dan perdagangan barang dan jasa. Sebenarnya tujuan dari WTO ini adalah untuk membantu organisasi dalam perdagangan. Jadi WTO ini dalam perdagangan lebih sifatnya. Oke, terima kasih, itu aja. Nah, setelah menyaksikan presentasi dari kami, sekarang tiba saatnya untuk kalian menjawab pertanyaan. Pertanyaannya hanya 3 dan itu gampang banget sih kalau kalian memperhatikan dari awal. Oke, yang pertama adalah pertanyaannya, latar belakang dibentuknya PBB. Latar belakang apa dibentuknya PBB? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, negara manakah yang menjadi pencetus dari terbentuknya ASEAN? Negara-negara mana saja yang menjadi pencetus dari terbentuknya ASEAN? Oke, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, pertanyaannya adalah apa pengaruh bagi Indonesia di organisasi APEC? Jadi apa pengaruh APEC bagi Indonesia? Gampang kan? Gampang lah, gampang. Kalau kalian search di Google juga gampang. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami, dari kelompok 4. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.